Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala rahmat, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya termasuk kita takkan pernah bisa kita cukup ungkapkan dalam pernyataan syukur yang maksimal dalam ukuran manusia. Tapi kita senantiasa harus menyatakan syukur kita itu alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini pun kita telah diberikan nikmat yang luar biasa, telah bersama-sama dapat melaksanakan sholat ibadah, sholat subuh, dan kemudian kita lanjutkan dengan berkumpul kembali di majelis kajian online ini, majelis cinta. Insya Allah Bapak Ibu sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, kita telah bersama-sama insya Allah. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama setelah bersyukur kepada Allah, kita ucapkan, lantunkan sholawat dan salam bagi junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, dan bagi keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini sebagaimana kami sampaikan kemarin Ibu Bapak, kita akan mengaji, menimba ilmu bersama guru kita Ustadz Muhammad Syaiful Lutfi. Sekali lagi guru kita pagi hari ini adalah Ustadz Muhammad Syaiful Lutfi, dan tema yang akan disampaikan adalah selalu husnuzon kepada Allah. Selalu husnuzon kepada Allah. Nah, ini sesungguhnya materi selengkapnya, dan tentu saja nanti kita akan lihat bagaimana konteksnya dengan keadaan atau sisi-sisi kehidupan kita saat ini. Marilah sama-sama saja langsung kita mulai kajian dengan menyapa guru kita Al-Ustadz Muhammad Syaiful Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Saya Iwan Pak Ustadz. Masya Allah, saya sangat beruntung hari ini bisa bersama-sama dengan jamaah Majelis Cinta, Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, mendapat kesempatan Ustadz memberikan waktu pada kami di antara kesibukan yang luar biasa, dan berkenan memberikan ilmu kepada kami dan memberikan bimbingan. Karena itu kami mohon Ustadz untuk berkenan memulai pengajian kita ini. Kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajian kita ini dengan segala hormat. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, Mas Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi yang berkah ini, pagi Jumat yang berkah, kita semua masih Allah berikan kesempatan untuk senantiasa berbuat baik, memperbanyak amal soleh, sehingga mudah-mudahan apa-apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat yang begitu banyak, dengan niat syukur Allah tambahkan dan kita semua menjadi hamba yang soleh. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada panutan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada azwajnya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, juga kepada kita selaku pengikutnya. Jamaah kajian online Majelis Cinta yang mudah-mudahan di pagi yang cerah ini Allah senantiasa berikan kemudahan, keberkahan, rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Di pagi yang cerah ini bagaimana ini satu tema yang sangat menarik, yang sangat luar biasa. Kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah. Memang pada dasarnya apa-apa yang Allah berikan kepada kita itu sudah menjadi karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berhusnudzon kepada Allah? Karena Allah itu maha baik. Di dalam sebuah kitab Al-Hikam, karangan daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di bab daripada kita harus berhusnudzon kepada Allah, minimal kita melatih diri untuk husnudzon kepada Allah atas sebab bahwa kita yakini bahwasanya sifat Allah itu Rahman Rahim. Sifat Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau seandainya kita meyakini dengan sifat itu tanpa ada keraguan, tanpa ada raib, tanpa ada ragu dalam hati kita, maka apapun yang terjadi kepada kita, maka kita akan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita lihat daripada makna sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini, Ar-Rahman, ulama mengatakan Ar-Rahman Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Artinya Ar-Rahman ini nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia. Bukan hanya manusia, dengan maha pengasihnya Allah, semua makhluk, bukan hanya hamba Allah sebagai manusia, bukan hanya tumbuhan, bukan hanya hewan, bukan hanya orang yang beriman, bukan hanya orang yang taat, bukan hanya orang yang munafik, yang kufur sekalipun, nikmat Ar-Rahman itu semua merasakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meyakini dalam hati kita ini nikmat dari Allah, walaupun ini nikmat yang Allah berikan di dunia itu sifatnya apa? Sementara. Apapun kenikmatan dunia itu tidak akan lama. Maka kalau kita berjuang mati-matian hanya saja memikirkan kenikmatan dunia, nikmat dunia itu tidak akan lama. Bahkan ulama mengatakan Allah menciptakan nikmat itu jumlahnya 100. Yang satu Allah turunkan di alam dunia itu melalui sifat Ar-Rahman. Yang 99 Allah berikan kapan? Nanti kelak di kampung akhirat. Kelak di kampung akhirat
Allah siapkan 99 nikmat, akan tetapi tidak semua bisa merasakan nikmat itu. Karena itu hanya khusus ar-rahimnya Allah. Berarti apa-apa yang ada, yang kita rasakan, jamuan dari Allah, fasilitas yang kita nikmati, rezeki yang kita rasakan, ini sifatnya ar-Rahman. Sifatnya tidak akan lama. Hanya saja kadang-kadang manusia merasakan daripada nikmat yang tidak lama. Nikmat dunia ini yang sifatnya ada masa expirednya ketika kita mati. Kadang-kadang manusia terlalu terlena. Hari ini begitu banyak saudara, begitu banyak manusia yang lupa diri. Yang mana lebih memikirkan bagaimana menciptakan hidup enak, tapi lupa memikirkan bagaimana kematian yang enak. Maka di nikmat dunia ini perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dari Allah. Karena jangan menunggu bahagia baru bersyukur. Tapi harus bersyukur, karena bersyukur akan membuat kita bahagia. Kaitan dengan yang namanya kita timbul rasa suudzon kepada Allah, kadang-kadang ketika Allah memberikan sebuah ujian, memberikan sebuah undangan, ujian dari Allah kepada kita yang bersifat buruk di mata kita. Allah berikan rezeki kepada kita, terus Allah ambil. Kadang-kadang kita merasa, wah, Allah nggak sayang sama kita. Allah berikan nikmat sehat. Nikmat sehat kita diambil. Kadang-kadang diberi sakit sedikit, kita ngeluh. Akhirnya timbul daripada rasa buruk sangka kepada Allah. Suudzon kepada Allah. Padahal Allah tahu mana yang terbaik buat hambanya. Ada hamba Allah diberi ujian melalui kemiskinan, melalui daripada rasa sakit, tetapi bisa istiqomah mencintai Allah. Bisa menikmati ibadah yang sangat istimewa. Satu contoh, kita kenal dengan yang namanya, ada di zaman Nabi yang namanya Sa'labah. Sa'labah ketika belum Allah titipkan rezeki, Sa'labah itu orang baik. Orang taat, bahkan senantiasa selalu beribadah berbarengan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ketinggalan sholat daripada berjamaah. Bahkan baginda Nabi, sehingga baginda Nabi bertanya, kenapa di antara yang lain sahabatnya ketika sholat selalu mengikuti doa dulu bersama baginda Nabi, tapi Sa'labah kadang-kadang tidak mengikuti, bahkan langsung cenderung pulang. Sehingga baginda Nabi mengatakan, kenapa seperti itu? Ada yang lain mengatakan, kenapa Sa'labah? Akhirnya Sa'labah ditanya, kenapa sahabat-sahabat yang lain selesai sholat berjamaah, bareng-bareng, berdoa dulu, bareng-bareng, tapi ini malah langsung pulang. Sa'labah dengan menangis, kalau seandainya aku melaksanakan bareng-bareng sholat berjamaah dengan baginda Nabi, maka istriku di rumah tidak memakai pakaian, karena aku hanya punya satu pakaian. Ini luar biasa. Ini cerita yang sangat menyayat hati kita. Artinya Sa'labah itu memang orang-orang yang fakir. Bukan hanya miskin, tapi fakir statusnya. Tidak punya apa-apa. Tetapi bisa menikmati rasa ketaatannya kepada Allah.
bisa menikmati lezatnya iman, bisa menikmati daripada habli minallah yang begitu sangat indah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Rasul mengetahui dan keadaan Sa'labah, maka Rasul berdoa. Rasul berdoa apa daripada doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rajuk Sa'labah. Ya Allah, berikanlah rezeki, berikanlah rezeki kepada Sa'labah. Doa Nabi mustajab. Dengan berdoa baginda Nabi hanya berdoanya Allahumma rjuk Sa'labah, tapi yang berdoanya manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang memegang kunci syafaat, maka doanya Allah kabulkan. Apa yang terjadi? Sa'labah jadi orang yang luar biasa, orang yang kaya, akan tetapi kekayaannya bukan daripada membawa kepada ketaatan, tapi jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kata istiqomah, bahkan cenderung kekayaan itu lebih membawa dirinya jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu daripada contoh kepada kita. Kadang ada orang dalam keadaan miskin, fakir, sulit, dekat dengan Allah. Ketika Allah berikan nikmat, kadang lupa. Maka apapun yang terjadi kepada kita, kita harus meyakini ini ada hikmah yang Allah berikan. Allah Maha tahu apa yang terjadi kepada kita. Allah Maha tahu apa yang pas buat kita. Kalau kita mengukur sebuah keinginan, Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Keinginan itu belum tentu baik buat kita. Maka di dalam surat Al-Baqarah kan ayat 216, wa asa ang takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi segala sesuatu yang dianggap buruk oleh kita bisa jadi baik di mata Allah. Sebaliknya, bisa jadi perkara yang dianggap baik oleh kita bisa jadi buruk di mata Allah. Wallahu ya'lamu. Allah Maha tahu. Wa antum la ta'lamun, kata Allah, dan kamu tidak tahu hikmah apa yang terjadi. Maka dalam melatih daripada berbaik sangka kepada Allah, ini yang namanya prasangka adalah amalan hati. Amalan hati ini harus dijaga. Yang pertama tadi kita yakini daripada kenapa kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah, karena sifat Allahnya, sifat Rahman dan Rahimnya. Yang kedua, Ibnu Athaillah Asy-Syakandari ngajak supaya kita bisa berbaik sangka kepada Allah, merenung dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita, merenung dengan nikmat-nikmat Allah. Ya, karena kalau kita berbicara nikmat Allah begitu banyak. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, Allah mengatakan la tuhsuha. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung daripada nikmat Allah, tidak akan terhitung, begitu banyaknya. Nah, kita nikmat dohir saja. Kadang kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kadang kita merasa miskin karena kita tidak punya uang. Padahal ini nikmat sehat itu sangat luar biasa. Nikmat sehat ini sangat luar biasa. Nikmat sehat kalau kita hitung bagaimana begitu banyak
yang ada dalam diri kita. Hari ini kita masih punya mata bisa melihat. Allah memberikan kenikmatan mata, bisa melihat. Untuk apa Allah memberikan mata? Mata ini gunakan, kata Allah, jemput hidayah dengan mata kita. Artinya, perlihatkan ini mata kepada yang hal baik. Karena semua kenikmatan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Nanti suatu saat akan ada pertanyaan. Nikmatmu dipakai untuk apa? Ini nikmat mata, ya Allah sangat luar biasa. Kita diberikan nikmat mata. Mata untuk melihat. Untuk lihat apa? Lihat kebaikan. Begitu banyak hari ini fenomena yang sangat luar biasa. Allah memberikan nikmat mata, tapi kita kadang salah menggunakannya. Ini mata, kalau kita hisab, kalau kita hitung dengan kita, lebih banyak ini mata digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Apalagi, na'udzubillah, kalau seandainya ini mata digunakan untuk berbuat maksiat. Padahal Allah berikan ini mata untuk menangis juga. Menangis apa? Menangis akan dari mengingat daripada begitu banyaknya dosa yang kita lakukan. Mata ini Allah berikan untuk kita bisa merasakan penyesalan yang begitu dalam. Bahwasanya kita sudah terjatuh kepada kemaksiatan. Begitu banyak dosa, begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Padahal Allah selalu baik kepada kita, tetapi kita hanya selalu mengecewakannya. Nangislah kita. Mohon ampun kepada Allah. Nikmat mata, kalau seandainya kita diberi sakit mata sedikit sama Allah, kita kadang-kadang tidak memandang daripada keagungan Allah. Ini nikmat mata. Kalau sedikit, sedetik aja diberi nikmat oleh Allah, nikmat mata diambil. Dan kita berobat, berapa harganya daripada berobat untuk mata. Ini dari mata ya, kita hitung. Kadang kita merasa fakir ketika diberi nikmat sehat. Padahal semua panca indera yang Allah berikan, begitu banyak nikmat kepada kita, itu mahal kalau kita hitung. Dan kita kalau seandainya kita bergerak, rumah sakit, kita datangi rumah sakit, begitu banyak orang yang terbaring, lemah, sakit, apa yang mereka minta? Nikmat sehat. Buat apa rumahnya mewah? Kalau hanya bisa tertidur. Di mana? Di kursi roda. Buat apa? Banyak makanannya di rumah. Kulkasnya penuh dengan berbagai makanan. Tapi hanya bisa makan cuma bubur doang. Kita harus bersyukur. Allah masih bisa memberikan nikmat mata. Allah masih bisa memberikan nikmat telinga. Telinga ini bisa mendengar. Gunakan telinga ini untuk jemput hidayah. Gunakan telinga ini untuk mendengarkan yang baik-baik. Gunakan telinga ini untuk mendengarkan daripada nasihat-nasihat agama. Dari telinga kita lari ke mulut kita. Kita diberi lisan fasih. Gunakan untuk zikir. Gunakan untuk membaca Al-Quran. Tangan kita hari ini bisa bergerak. Kaki pun hari ini bisa melangkah. Ini nikmat dari Allah yang luar biasa. Kita sedikit beribadah. Tanpa Allah berikan, kita harus membayar pajak. Tapi ini nikmat Allah berikan. Maka jauhi daripada sifat-sifat buruk. Sifat-sifat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada satu analogi. Ada seorang
pejalan kaki. Pejalan kaki itu tiba-tiba dia berhenti. Berhenti karena kecapean, kepayahan. Hanya ingin istirahat sebentar di jalan. Dia duduk, termenung sebentar, sambil minum. Yang punya rumah di pinggir jalan keluar. Terus orang itu, yang punya rumah itu, merasa orang itu orang asing, orang yang tidak dikenal, sehingga keluarlah kata-kata yang kotor. Artinya mencaci, memaki orang yang sedang istirahat tersebut. Ini kalau dilihat dengan kacamata manusia, ini orang lagi capek, istirahat sebentar, malah ada yang membentak-bentak. Akhirnya orang tersebut pindah istirahatnya. Tidak lama kemudian, 10 langkah dia berjalan kaki lagi, ternyata rumah yang menjadi tempat istirahat sebentar itu ada yang nabrak mobil besar. Terus kata pikirannya, kata si orang pejalan kaki, kalau seandainya tadi aku tidak pindah tempat, niscaya aku celaka. Artinya kadang buruk di mata kita, padahal baik di mata Allah. Jadi untuk melatih diri kita supaya berbaik sangka, kita yakini Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu apa yang terjadi pada diri kita. Maka hati ini menjadi tempat prasangka kita. Gunakan hati kita itu sebaik mungkin untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah. Bagaimana hati ini selalu berzikir kepada Allah. Hati ini selalu mengingat Allah. Hati ini perbanyak istighfar. Karena hati yang selalu berzikir yang akan merasakan ketenangan. Kalau sudah tenang, maka apapun pemberian dari Allah kepada kita, kita akan selalu menimbulkan sifat ketika Allah berikan nikmat, kita timbul bersyukur kepada Allah. Dan ketika Allah berikan ujian, Allah berikan sifatnya balahi, tidak ada yang namanya kita menggerutu. Apalagi kita bersangka sama Allah. Akan timbul rasa sabar. Akan timbul rasa sabar sehingga kita bersabar atas ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya supaya tenang, di antaranya di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan salah satu asya'a tuparrijul ghasos. Salah satu asya'a tuparrijul ghasos. Ada 3 perkara yang akan membuat kita tenang. Hati kita itu akan tenang. Tidak akan ada gelisah, tidak akan ada keraguan, tidak akan ada rasa bimbang. Apa yang pertama yang membuat kita tenang? Hati yang mana? Hati yang senantiasa kita bawa untuk zikrullah. Perbanyak mengingat Allah. Minimal sehari semalam kita tidak kurang membacakan istighfar daripada 100. Karena baginda Nabi yang memang itu baginda Nabi sudah jelas yang dimaksum oleh Allah, tidak mempunyai dosa, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Baginda Nabi selalu meminta ampun sama Allah, memberikan contoh. Berapa baginda Nabi membacakan istighfar
Nabi tidak kurang daripada membacakan istighfar sab'ina marrah, 70 kali. Ada yang mengatakan mi'atu marrah, 100 kali. Seorang nabi aja, baginda Nabi Muhammad yang tidak punya dosa, memberikan contoh li ta'diban li ummatihi, beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100. Apalagi kita yang sering bahkan banyak membuat kesalahan, banyak hilapnya, banyak salahnya, maka kita perbanyak istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya. Likulli dza'in dawa'un wa dawa'u dzunub al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obat daripada dosa kita, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya hati ini selalu khusyuk kepada Allah, selalu ada rasa mencintai Allah, nikmatnya, manisnya iman kepada Allah, gunakan hati ini untuk selalu berzikir kepada Allah. Zikir dengan banyak, bisa kita membaca Al-Quran, bisa banyak daripada kita apa. Zikir di sini artinya mengingat Allah. Kita bisa dengan melihat daripada banyaknya ciptaan Allah, banyaknya kekuasaan Allah. Kita melihat daripada kejadian dari siang ke malam, Allah mampu merubah keadaan. Dari siang ke malam aja Allah mampu, apalagi hanya merubah keadaan kita. Dari hina menuju mulia, dari mulia menuju hina, bagi Allah mampu. Kita lihat daripada langit yang terbentang luas, tidak ada tiangnya, tapi bagi Allah mampu. Begitu banyak kekuasaan Allah. Banyak yang kita lihat daripada ciptaan-ciptaan Allah, yang kita lihat kekuasaannya begitu luar biasa. Maka zikrullah di sini bukan hanya kita membaca Al-Quran, kita mengucapkan kalimatul thayyibah. Apa-apa yang kita lihat Allahnya. Di situ ada Allah. Di situ adalah ada Allah. Maka ketika Allahnya terlihat, ketika Allahnya ada dalam diri, maka ketenangan itu akan datang. Ketika ketenangan akan datang, maka insya Allah ketika ketenangan akan datang, maka hati akan terjaga daripada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang membuat hati kita akan tenang, hilang daripada rasa gundah, gelisah, keraguan. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi. Kita harus bergaul dengan orang-orang soleh. Kita harus mau datang dengan orang-orang soleh. Di mana kita ketemu dengan orang-orang soleh? Di majelis taklim, di majelis ilmu. Artinya kita harus mau datang menggugurkan kewajiban kita dalam hal mencari ilmu. Karena hati yang keras ketika kita datang mencari ilmu, maka hati yang keras kalau seandainya bagaikan tanah yang tandus, hati yang keras disirami dengan ilmu, maka akan lembut, akan kembali seperti tanah yang subur. Maka jangan salah bergaul. Di lingkungan boleh kita bergaul dengan siapapun, tapi ukur keimanan kita. Ini kira-kira iman kita sudah kuat atau masih lemah. Kalau keimanan kita masih lemah, maka kita jangan sembarang bergaul.
Karena manusia itu cenderung bisa jadi anak lingkungan. Al-insan waladul bi'ah. Manusia itu anak daripada lingkungan. Maka kalau seandainya kita salah bergaul, salah memilih sahabat, salah memilih teman, maka kita akan terbawa. Kecuali iman kita sudah bagus, iman kita sudah kuat. Ada bagaikan gambarannya seperti air di lautan. Ya, air di lautan rasanya asin, tetapi ikannya kalau nggak dikasih garam tidak pernah asin. Ini gambaran, ini satu filosofi. Artinya, ya, walaupun lingkungannya lingkungan penuh dengan kemaksiatan, lingkungannya penuh dengan kemungkaran, kalau imannya kuat, tidak akan terbawa arus. Tetapi kalau imannya lemah, naudzubillah, begitu banyak orang terbawa arus sehingga jatuh kepada kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, maka hari ini kita latih diri kita. Kita datangi lingkungan kita yang baik-baik. Nabi mengatakan i'til ma'ruf wajtanibul munkar. Datangi yang baik, jauhi yang mungkar, supaya kita terjaga. Dan apa-apa yang menjadi teman kita itu akan menjadi warisan karakter. Maka cenderunglah bergaul dengan orang-orang baik. Dan kalau kita salah milih gaul, nasibnya akan berbeda. Contoh, ada satu contoh benda yang namanya kulit kan. Kulit kalau dijadikan zilid kitab suci Al-Quran, nasibnya akan berbeda dengan kulit yang Allah jadikan untuk tutup daripada buat beduk di masjid. Kalau kulit yang dipakai untuk jilid Al-Quran, apa nasibnya? Selalu dicium. Kita habis ngaji Quran, satu juz, habis itu kita beres, ucapkan Sadaqallahul Adzim, terus itu kulit karena menjadi daripada jilid Al-Quran kitab suci, maka kulit dicium oleh kita. Beda halnya dengan kulit yang dijadikan untuk beduk di masjid. Apa itu? Dipukul. Nasibnya dipukul. Maka untuk menjaga keimanan kita, untuk menjaga keistiqomahan kita, usahakan kita bergaul dengan orang-orang soleh. Karena ucapan-ucapan orang soleh pasti akan daripada mengandung ilmu dan hikmah, sehingga cenderung menambah kekuatan iman kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa punya lingkungan yang soleh. Dan luar biasanya, kalau kita punya lingkungan yang soleh, insya Allah di situ Allah bukakan pintu keberkahan. Dalam Al-Quran, walau anna akhlal qura amanu wa taqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya satu kampung, walau anna ahlal qura, kalau seandainya satu kampung amanu wa taqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah bukakan pintu keberkahan. Allah bukakan pintu keberkahan kalau kita berada dalam lingkungan soleh. Dan dengan kesolehan manusia, maka akan Allah berikan, Allah cukupkan rezekinya. Dengan cara apa? Dengan cara tanpa daripada usaha yang maksimal. Innal ardo yarisuha min ibadiyas solihun. Sesungguhnya semua harta benda kenikmatan dunia akan Allah berikan dengan cara mewariskan
Kepada siapa Allah berikan? Kepada orang-orang yang soleh. Maka orang yang soleh Allah jamin, Allah cukupkan. Bukan kita mengejar daripada dunia, bukan kita mengejar harta. Kita kejar dunia, kita kejar harta, bukannya dapat. Kita bagaikan mengejar daripada bayang-bayang. Bayang-bayang kita semakin dikejar semakin jauh. Kelihatan dekat, tapi hanya pertipuan saja. Tetapi kalau kita kejar Allah, kalau kita dekati Allah, Sang pemberi rezeki yang terbaik, yang mengatur kehidupan, mengurus kita, maka insya Allah rezeki yang mengikuti daripada kita. Bahkan Allah mengatakan, yarisuha. Yarisuha itu apa? Allah yarisuha. Yarisuha itu artinya Allah memberikan rezeki dengan cara apa? Memberikan rezeki dengan cara mewariskan. Kalau berbicara waris, berarti tidak ada usaha yang perlu maksimal. Orang nggak kerja saja dapat. Karena apa? Karena mendapat warisan. Maka usahakan ya, untuk menjaga hati kita, jangan salah bergaul. Bergaullah, seringlah berkunjung kepada orang-orang soleh. Ya, datang kepada orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga apa? Yang ketiga, yang bisa membuat hati kita penuh dengan rasa keyakinan, ada rasa ketenangan, hilang daripada keraguan, gundah, gulana, gelisah. Yang ketiga, wasima'u kalamil hikam. Maksudnya apa wasima'u kalamil hikam? Maksudnya kita sering mendengarkan daripada ucapan-ucapan ahli ilmu, mendatangi pengajian. Kalau kita seperti kita hadir ke pengajian, ke ilmu, karena ini hati sifatnya bulak-balik, dan bulak-baliknya hati itu per detik. Makanya dalam sholat kita selalu berdoa. Apa doa kita? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Hei dat yang membulak-balikan hati. Sabit kolbi, tetapkan hati kita ala dinika wa ta'atika. Kita selalu berdoa. Sehari minimal kita 5 kali. Meminta kepada Allah hati kita diistiqomahkan. Hati kita diistiqomahkan dalam agama dan ketaatan. Karena hati ini sifatnya bulak-balik, maka kalau seandainya kita jauh daripada majelis ilmu, kita tidak mendengar daripada kajian-kajian, maka hati kita akan tandus kering, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jauh daripada rahmat Allah, maka timbul rasa suudon kepada Allah, timbul begitu banyak keraguan. Padahal kita mau ragu apa kepada Allah ya? Allah mengatakan innallaha la yuhliful mi'ad. Kata Allah, Allah itu tidak ingkar atas janjinya. Apa-apa yang dijanjikan Allah pasti Allah tepati. Hanya saja manusia yang selalu ingkar janji. Allah berikan nikmat, manusia lupa dengan kenikmatan itu. Siapa yang Maha Pemberi? Maka usahakan minimal dalam 40 hari jangan lepas. Dalam hadis dikatakan kalau seandainya manusia 40 hari tidak menerima nasihat agama, maka akan keras hatinya. Keras hatinya. Artinya akan keras hatinya ini susah menerima nasihat agama. Karena pangkatnya hati itu kan ada 3. Ada qalbun sahih, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Imam Ghazali mengatakan tingkatan martabat daripada hati itu ada 3. Ada qalbun sahih, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit.
Karena hati ini peranan yang terpenting dalam diri manusia. Bahkan al-qalbu malikul mutta. Hati ini adalah rajanya dari seluruh anggota badan. Bisa tidaknya anggota badan kita dipakai ibadah kepada Allah tergantung hatinya. Maka qalbun sahih itu hati yang gimana? Hati yang sehat. Hatinya orang yang mana? Hati orang yang beriman. Hati orang yang beriman. Ketika orang yang beriman mendapat perintah dari Allah, tidak ada tawar-menawar, hatinya langsung menerima, seluruh anggota badan langsung bergerak. Contoh, kita mendengar suara adzan, panggilan dari Allah untuk melaksanakan sholat. Suara adzan itu kan suara panggilan dari Allah. Dan jelas daripada kalimat yang kita dengar daripada adzan itu adalah apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awali dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar maknanya Allah Maha Besar. Artinya ketika adzan berkumandang itu panggilan daripada Allah untuk kita kepada Allah dengan diawali dengan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya besar apa? Besar karunia-Nya. Apa-apa yang sedang kita lakukan, kalian sedang bekerja, hasil kerjamu kecil, Allah Maha Besar. Kalian sedang dagang, hasil dagangmu kecil, Allah Maha Besar. Kalian sedang bisnis, bisnismu, hasil bisnismu kecil, Allah Maha Besar. Tinggalkan. Temui dulu Allah. Temui dulu Allahnya yang memberikan rezeki melalui jalan dagang, jalan bisnis, jalan usaha. Maka hati orang yang beriman, hatinya yang sahih, ketika mendengar daripada seruan dari Allah, senantiasa selalu mengutamakan daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menciptakan hati yang seperti itu? Hati yang tidak terlepas daripada nasihat agama. Datangi majlis ilmu, kan? Makanya mencari ilmu itu sebelum kita berangkat, bupirolahu qabla ayyah tua. Maka Allah sudah mengampuni dosa kita. Bahkan setiap daripada makhluk Allah, tumbuhan, hewan yang kita lewati. Bahkan di dalam hadis dikatakan, seluruh ikan yang ada di lautan memohon ampun, memintakan ampunan kepada siapa yang mau berangkat ke majelis ilmu. Saking apanya? Saking besarnya pahala mencari ilmu. Karena ilmu itu kebutuhan yang paling utama. Wajib. Tolabul ilmi wajibun. Katolabil halal. Mencari ilmu itu wajib. Seperti mencari kehidupan. Mencari perkara yang halal. Perkara yang halal kebutuhan jasmani. Ilmu kebutuhan rohani. Kalau seandainya hati kita sahih, hatinya orang beriman, mengutamakan suhu panggilan dari Allah, itu orang yang selamat. Innal asri, innal insana lafi husrin. Orang yang mana sesungguhnya manusia, wal asri demi masa, demi waktu. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Yang rugi itu yang mana? Yang manusia hidup di dunia, diberikan nikmat oleh Allah, padahal nikmat dunia itu hanya nikmat umum, nikmat satu nikmat yang dinikmati, dicicipi oleh semua makhluk, tapi dia terlena.
lupa, tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa disiplin waktu, tidak bisa mengatur waktu sehingga dia celaka dengan waktu. Ada yang selamat yang mana? Illalladzina amanu wa amilus soleh. Kecuali orang-orang yang beriman, yang melaksanakan amal soleh, yang bersegera datang kepada Allah, yang bersegera mengutamakan daripada perintah Allah. Maka selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman, maka senantiasa kita mencari ilmu, bertambah ilmu, terus hadir istiqomah dalam kajian online Majlis Cinta ini, insya Allah nanti kita akan sahih. Ketika sahih, hatinya orang beriman bersinar. Ketika ada panggilan Allah, maka kita akan tergerak. Ketika hati tergerak, semuanya anggota badan insya Allah bisa amanah dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada apa? Yang kedua ada kolbun marid. Kolbun marid yang apa? Hatinya yang sakit. Hatinya siapa? Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Hati yang marid itu adalah hatinya orang-orang munafik. Orang munafik. Munafik orangnya, nifak sifatnya. Sedangkan ya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang munafik diancam sangat luar biasa ancaman dari Allah. Innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang munafik ada dalam keraknya neraka, ada dalam yang terbawahnya neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Orang munafik itu orang yang mana? Orang yang hatinya sakit. Allah berikan kesehatan, tidak digunakan untuk ibadah. Allah berikan kekayaan, sayang berkorban untuk agama. Allah berikan jabatan, jabatannya disalahgunakan. Kenapa? Karena hatinya yang sakit. Rumahnya dekat masjid, berat datang ke masjid. Rumahnya dekat majelis taklim, berat datang ke majelis taklim. Yatim piatu tetangganya, berat untuk berbagi. Kenapa berat? Berat melaksanakan ibadah. Karena qalbun marid, dia ragu dengan keagungan akhirat. Karena orang munafik itu hanya dengan lisannya saja. Kalau depan orang kelihatan luar biasa, ketika sendiri mereka kufur. Karena luarnya saja orang beriman, tapi hatinya kufur. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka datangi kita selagi ada waktu. Tidak sempat, kita hadir ke kajian online yang bisa membuat hati kita lunak. Yang ketiga ada kolbun mayit. Kolbun mayit, kolbun yang mana? Hatinya orang kafir. Kalau sudah kolbun mayit, itu mah sudah terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatu walahum adzabun. Allah kunci. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya. Siapapun yang memberikan nasihat, mau ulama, mau ustadz, mau aulia Allah sekalipun, tidak akan kena. Karena sudah dikunci. Orang kafir itu gitu. Kita ceramahi, kita tidak ceramahi, kita nasihati, tidak nasihati, mereka tetap la yu'minun, tidak akan beriman. Bagaimana Abu Jahal? Abu Jahal bukan berarti tidak didakwahi oleh Nabi. Bukan berarti baginda Nabi tidak pernah datang kepada Abu Jahal. Baginda Nabi terus-terusan datang kepada Abu Jahal. Bahkan dalam hikayat ada yang mengatakan sampai 70 kali baginda Nabi datang kepada Abu Jahal. Tapi lain. Karena hatinya Allah sudah kunci. Allah ala kubihim wa ala sampiran, sudah Allah kunci. Tidak bisa menerima nasihat agama. Tidak bisa pendengaran dipakai untuk menjemput hidayah. Wala absarihim,
dan matanya Allah sudah kunci. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Maka 3 perkara yang kita lakukan sesuai arahan daripada ulama. Salah satu asyiatu farijul ghasoso, 3 perkara yang membuat hati tenang, insya Allah rasa buruk sangka kepada Allah tidak akan ada ketika hati kita terjaga. Karena kita yakini Allah Maha Baik dan Rahman. Jadi seperti itu kan, mudah-mudahan amanatnya apa yang Al-Fatihah sampaikan di pagi. Masya Allah. Terima kasih guru kita Ustadz Muhammad Syaiful Lutfi. Masya Allah. Yang harus hindari itu adalah 2 jenis hati terakhir itu. Na'udzubillah min zalik. Hatinya orang munafik dan tipe hati orang kafir. Terima kasih guru Ustadz Lutfi. Banyak sekali yang kami dapatkan, saya pribadi, bahwa tadi 3 anjuran. Senantiasa berzikir, bergaulah dan sering bersama orang-orang baik dan soleh. Dan senantiasa datangilah majlis-majlis, Masya Allah, agar hati kita lembut dan insya Allah senantiasa berhusnuzan pada Allah. Masya Allah. Pak Kiai, Guru, Ustadz Lutfi, kita mohon boleh ada pertanyaan dari jamaah ya, Pak Ustadz? Boleh, boleh. Iya, Siap, Masya Allah. Ini dari yang pertama, izin Ustadz, dari Ibu Khadijah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Masya Allah, topik ini pas dengan... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, topik ini pas dengan keadaan saya. Ustadz, saya ini pejuang sholat malam, pejuang puasa daud. Bangun jam 2 lewat 15 menit. Bangun jam 2 lewat 15 menit, mandi karena saya mau sholat taubat, tahajud, berzikir, lalu subuh saya sholat di masjid, lalu beraktivitas bantu ibu saya, merawat kucing-kucing saya. Tapi yang buat saya sedih sampai sekarang, kalau mau makan, berhutang dulu, dan sekarang tambah lagi saya dapat sakit yang subhanallah, saya bingung Pak Ustadz. Jujur saya suuzon sama Allah. Apa Allah tidak suka ibadah saya? Apa Allah enggak sayang sama saya? Padahal saya selalu di rumah menjaga kehormatan suami. Minta doanya Ustadz untuk saya. Mohon Pak Ustadz menanggapi dan memberikan penjelasan. Mohon izin Pak Ustadz, silahkan. Untuk Ibu Khadijah, Masya Allah, amalan tiap harinya sudah terjaga. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika kita beribadah dikaitkan dengan rezeki, sesungguhnya rezeki yang kita nikmati hari ini itu semata-mata pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada rezeki yang secara hakiki. Secara hakiki itu artinya apa? Allah menetapkan memberikan rezeki kepada kita di saat kapan? Di saat 4 bulan kita dalam kandungan. Allah memberikan ketetapan buat kita. Ada saatnya saat kita harus menangis ada saatnya nanti kita akan menangis bahagia. Dalam menyikapi dari pernyataan Ibu Khadijah ini, kita sekali lagi harus mengucapkan rasa bahagia. Jadi ketika kita rezeki diukur dengan perkara daripada yang kita lihat jauh daripada di atas kita, maka tidak akan timbul rasa syukur. Nabi mengatakan, "Unzuru ila asfala minkum." Lihatlah oleh kamu sekalian yang ada di bawah. Kalau dalam hal urusan rezeki. Artinya, untuk makan saja kita berhutang. Bahkan kita sakit. Padahal kita sudah rajin ibadah. Di sini Allah senang. Allah ridho. Allah ingin selalu melihat
jeritan tangisnya Ibu Khadijah kepada Allah. Dan Allah la takhudhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur. Ibadah kita dicatat oleh Allah. Bisa jadi kalau seandainya semua masalah yang diberikan oleh Allah, yang dihadapinya langsung diangkat oleh Allah, bisa jadi seperti tadi kita lupa seperti hikayat daripada Allahumma rjuk salabah. Makanya ketika kita merasa kita di bawah, maka obat penguat dalam diri kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kemampuan manusia di batas kemampuannya. Allah senang ceritan hati, tangisan daripada Ibu Khadijah. Tiap detik, bahkan tiap malam berjuang. Sholat tahajudnya nggak ketinggalan. Makanya doanya apa? Ada doanya, yaitu doa meminta kesabaran. Karena kan poin daripada iman itu, kalau ada kita bersyukur, kalau tidak ada kita sabar. Karena semua ketetapan dari Allah baik. Gak apa-apa kita nggak kebagian nikmat dunia. Dunia hanya sebentar. Yang kebahagiaan yang hakiki, kita bahagia di kampung akhirat. Maka doanya apa? Allahumma ij'alni saburon waj'alni syakuron. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang bersabar. Karena kalau dilihat daripada ujian yang diberikan, kalau dibandingkan dengan Nabi Ayub masih jauh. Karena kita kan disuruh mengenal daripada kisah 25 Nabi. Untuk apa? Untuk hujahnya Allah. Ketika orang diuji sakit, didatangkan Nabi Ayub. Ya. Ketika orang diujinya dengan fitnahan, didatangkan Nabi Yusuf. Ketika orang diuji dengan kekayaan, didatangkan Nabi Sulaiman. Makanya hari ini, kondisi hari ini, Allah masih menilai kepada Ibu Khadijah, sabarnya sampai mana. Sabar itu tidak ada batasnya, tetapi Nabi mengatakan, as-sabru kulla mubibtahu mayuja. Sabar itu kunci daripada sebuah kesuksesan. Maka doanya, Allahumma ja'alni saburon waj'alni syakuron waj'alni fi aini sogiron wa fi a'yunan nasi kabiron. Mudah-mudahan secepatnya Allah berikan jalan terbaik kebahagiaan kepada Ibu Khadijah. Mungkin seperti itu, Kang Rian. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Tadi penjelasan dan jawaban dari Pak Ustadz untuk jamaah kita yang dirahmati Allah, Ibu Khadijah tadi khususnya. Apalagi itu ada bekal doa tadi dari Ustadz untuk sudah Ustadz ajarkan tadi, Masya Allah. Bermanfaat sekali, saya yakini, bahkan bagi kami jamaah yang lain. Masya Allah. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas semua ilmu, nasihat-nasihat, dan bimbingan-bimbingan dari Ustadz yang Masya Allah, luar biasa sekali. Izin Ustadz, sebelum nanti menutup, kami memohon pada Ustadz, andai kata nanti pada waktu yang akan datang, Ustadz cocok waktunya sesuai schedule-nya, mudah-mudahan masih tetap berkenan untuk kembali berbagi ilmu dengan kami jamaah di Majelis Cinta, boleh Ustadz ya? Pada kesempatan akan datang insya Allah berkenan ya Ustadz. Nah, terima kasih banyak Ustadz. Hatur nuhun, hatur nuhun. Ini by the way di belakang saya, background saya ada suara ini. Ini murid-murid sekolah yang sedang bersiap-siap untuk melakukan melaksanakan sholat duha Ustadz di masjid ini kebetulan. Jadi mohon izin kalau ada noise atau suara-suara. Ustadz, sebelum kita tutup, mohon kiranya Ustadz berkenan untuk mengakhiri pertemuan kita ini, menutup dengan doa. Mohon sekali kesediaan Ustadz untuk menutup pertemuan kita ini dengan doa. Kami persilakan dengan segala hormat, Pak Ustadz. Baik, jamaah kajian online Majelis Cinta, mari kita sama-sama sejenak kita tundukkan kepala kita, hadirkan hati kita, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggalkan semua aktivitas dunia kita, wakafkan waktu ini hanya untuk Allah, Allah, Allah.
Dan begitu banyak dosa yang kita lakukan. Kita berharap di pagi yang berkah ini, Jumat ini, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa mulana Muhammad wa salim radiyallahu ta'ala an kulli saddatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di pagi ini kami memohon ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah kesalahan kami ya Rabb. Ampunilah kehilapan kami ya Rabb. Ampunilah aib-aib yang mati-matian kami sembunyikan di depan manusia ya Rabb. Ya Rabbana, jangan biarkan kami mati dalam keadaan sekotor ini ya Rabb. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan sebusuk ini ya Rabb. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan sehina ini ya Rabb. Anugerahkanlah kepada kami taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Rabbana, di pagi ini kami memohon maafkanlah jikalau kami menjadi pemimpin keluarga belum amanah. Jikalau kami pernah berkhianat kepada istri dan anak kami. Jikalau kami pernah membohongi anak dan istri kami. Maafkanlah jikalau kami pernah melakukan kesalahan kepada ibu bapa kami. Maafkanlah jikalau kami tak sengaja pernah membentaknya dalam mengabdi. Maafkanlah jikalau kami di masa hidup orang tua kami pernah menyakiti bahkan mengeluarkan air mata suci ibu kami. Sungguh hina dina hidup mati kami tanpa ridho kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabbana, di pagi ini kami memohon ya Rabbana, bagi orang tua kami yang masih ada, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, cukupkanlah bekal ibadahnya, berkahkanlah sisa umurnya ya Rabb. Berikanlah kami kesempatan untuk membalas semua jasa-jasa baik orang tua kami ya Rabb. Jangan-jangan kesusahan yang kami hadapi hari ini, saat ini, dosa kami belum kau ampuni ya Rabb. Ya Rabbana, andai kata wafat orang tua kami, wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Di hari Jumat kami sering berjarak kepada orang tua kami yang sudah tidak ada. Demi Allah, saat ini pun kami merindukan orang tua kami yang sudah tidak ada. Jaga mereka ya Rabb. Lindungilah mereka ya Rabb, seperti mereka melindungi kami di waktu kecil. Sayangilah mereka ya Rabb, seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Rabb. Ya Rabbana, terangilah kuburnya ya Rabb. Luaskanlah kuburnya ya Rabb. Jadikanlah rawdatun min riyadil jannah. Jadikanlah alam barzahnya taman-taman surga ya Rabb. Andai kata ada kebaikan kami kau hadiahkan surga. Demi Allah, surga tidak akan terasa indah tanpa senyumnya ibu bapa kami di surgamu ya Rabb. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbana, di pagi yang cerah ini berkah kajian majlis online, majlis cinta, kami memohon ya Rabbana, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, anak cucu keturunan kami yang kecil, yang dewasa maupun yang sudah menikah ya Rabb. Sentuh mereka dengan hidayahmu, lunakan hatinya dengan rahmatmu ya Rabb. Jadikanlah anak kami seperti anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Jangan biarkan satu pun anak kami seperti anak Nabi Nuh Kan'an ya Rabb. Ya Rabbana, di pagi yang cerah ini kami memohon, di pagi yang berkah ini kami memohon, angkat penyakit dohir batin yang ada di tubuh kami ya Rabb. Dokter hanya ikhtiar kami, obat hanya ikhtiar kami. Kami yakin sesungguhnya Kaulah Dat yang Maha Penyembuh ya Rabb. Angkat penyakit yang ada di orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Ya Rabbana, di pagi ini kami memohon, berkahkan rezeki kami, cukupkanlah bekal ibadah kami, jauhkan kami daripada perkara piutang ya Rabb. Jangan biarkan kami merisi hutang piutang kepada anak cucu kami yang tidak tahu apa-apa ya Rabb. Berikanlah jalan keluar dalam setiap kesulitan ya Rabb. Ganti anugerah, ganti musibah dengan anugerah, ganti kesusahan dengan kemudahan. Allahumma antar rizqana rizqan halalan wasi'an nafi'an mubarakan
haqqan fi min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dharin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir alaina kulla asir. Ya Rabbana, di pagi yang cerah ini kami memohon, nasibkanlah kami bisa melaksanakan umroh ataupun haji ya Rabb. Nasibkanlah kami bisa merasakan nikmatnya tawaf, nikmatnya membaca salawat di makbaroh yang agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, di pagi ini kami memohon, ketika Azrail mencabut nyawa, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita ucapkan terima kasih dan penghargaan pada guru kita, Ustadz Muhammad Syaiful Lutfi yang telah memberikan ilmu yang luar biasa pada kita pada pagi hari yang cerah ini, yang semoga diberkahi Allah. Dan marilah sama-sama kita berdoa semoga guru kita Ustadz Lutfi insya Allah akan serta mendapatkan lindungan, anugerah yang terbaik, yang terbesar dari Allah, lindungan kesehatan dan semua kemudahan bagi beliau dan keluarga beliau, dan bertemu lagi dengan beliau nanti pada kesempatan akan datang ya Ustadz ya. Mohon waktu Ustadz nanti. Terima kasih banyak sekali lagi dari kami semua pada Ustadz Lutfi. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Izin Ustadz, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman kepada jamaah, kepada ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta. Ibu bapak sahabat Majelis Cinta, sekali lagi kita berterima kasih kepada Ustadz Muhammad Lutfi yang luar biasa sekali tadi dalam kajian beliau. Kita insya Allah bertemu lagi dengan beliau pada kesempatan yang akan datang. Dan untuk besok sebagai pengumuman, kita akan kembali berkumpul bersama-sama, tentu saja Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Oh ya, hari ini kan hari Jumat ya, Jumat Barokah. Tanggal 10 Januari esok, hari Sabtu 11 Januari 2025, kita akan kembali bersama guru kita, yaitu Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq, Master Hukum. Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq, Master Hukum, esok hari. Tema yang akan disampaikan adalah kekuatan rezeki langit part 2 atau bagian kedua. Jadi tema besok adalah kekuatan rezeki langit, akan bersama Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq, Master Hukum. Itulah yang dapat kami sampaikan. Insya Allah semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, dan kita bertemu lagi insya Allah esok hari pada jam yang sama. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة